Oke, tidak lupa saya ingatkan kalau semua kru, tim, dan juga bintang tamu sudah dipastikan kesehatannya, jadi insya Allah semuanya aman. Oke, kali ini, di episode kali ini saya kedatangan tamu yang luar biasa sekali. Sebenarnya saya ini agak deg-deg juga ya, karena ya gimana gitu. Langsung saja di sebelah saya sudah ada Bapak Lucky dari Babin Kamtibmas, bener ya Pak? Betul, Oke Babin Kamtibmas Kelurahan Bareng, oke. anggota Polsek Pak Loja. Lucky sebelumnya, tadi kan sudah dicek kesehatannya, sudah Mhm. dipastikan sehat, maskernya boleh dong dibuka biar kelihatan, biar sobat Skanala semuanya tuh tahu kalau Pak Lucky tuh yang mana sih, gantengnya seberapa sih, gitu. Oh, Boleh ya? oke, permintaannya. Oke, Permintaan saya tuh saya harus dituruti, Pak. iya, pastinya Masya lah. Allah, tuh. Pak Lucky, ini Iya. yang saya tadi agak ribet menyebutnya ya Pak, Heeh, Babin Kamtibmas, Mas, betul ya? Mas betul. ya pakai M. Oke, itu sebenarnya apa sih Pak? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jadi warahmatullahi gini, wabarakatuh. kebetulan saya adalah Babin Kamtibmas. Pertanyaannya, apa sih Babin Kamtibmas itu? Babin Kamtibmas itu adalah singkatan dari Ba-nya adalah Bayangkara, Bin-nya adalah pembina, Pembina, Kam-nya keamanan mhm, ketertiban masyarakat. Babin Kamtibmas. Kamtibmas, mhm, Jadi di Kota Malang, iya, Polresta Malang Kota itu secara standar mhm mhm, itu per desa atau per kelurahan itu ada satu Babin Kamtibmas. mhm, Di sana dia fungsinya adalah sesuai singkatan tadi Babin Kamtibmas, keamanan, ketertiban itu adalah tanggung jawab Babin Kamtibmas. Ya memang semuanya adalah tanggung jawab bersama, iya, mhm, cuman betul, kita dari institusi kepolisian mhm. kita ada di dalamnya untuk pembinaan supaya aman tentunya. Oke, Bayangkara, pembina Bina keamanan dan dan ketertiban ketertiban masyarakat. masyarakat. Itu kalau boleh tahu tugasnya tuh apa aja sih Pak sebenarnya? Sebenarnya tugasnya banyak, Mhm, eee, terkait dengan pengamanan pasti iya, membina keamanan. Hubungannya adalah, ketika di situ banyak potensinya, mhm, saya ngambil contoh karena saya adalah Kelurahan Bareng, iya, potensi-potensi kerawanan di situ kita harus tahu bagaimana kita menganalisa, mhm, bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah. Karena, kita diberi wewenang dan tugas oleh pimpinan untuk, mhm. lebih mengedepankan dalam hal penyelesaian masalah. Oh Jadi, gitu. bahasa kerennya adalah problem solving. Solving, iya. Kita memberikan pelayanan kepada masyarakat, masyarakat butuh apa? Ketika masyarakat butuh pengawalan nih Mhm, contohnya, iya. masyarakat butuh, aku kepingin disambangi Pak Polisi gitu ya, Oh gitu. kita hadir di sana Oh gitu boleh loh. boleh gitu? Ya bolehlah, Saya pengen disambangi Pak Lucky juga boleh? pastinya boleh, jadi kita Gitu. harus, mendekat ke masyarakat mulai Mhm, dari level bawah sampai atas. Tidak ada standar kita harus ke bawah, bawah terus, mhm. kita harus mengenal atas terus enggak. Jadi dari bawah sampai atas kita harus kenal. Oh gitu. Permisi boleh minum dulu ya? Ah, boleh. Saya juga mau deh kalau gitu. Haus ya Pak? Iya ini tamu Padahal ini malah minta ini malahan, padahal baru sebentar loh. baru sebentar. Saya grogi nih, ketemu Oh sama gitu. presenter yang cantik. Saya juga oke, Pak Lucky. Namanya ini mengisyaratkan kalau Pak Lucky itu selalu beruntung gitu ya. Amin. Amin amin. Pak boleh kasih contoh real nggak, apa yang sudah Bapak lakukan kepada masyarakat di Bareng, selain pengawalan itu tadi? Misal, ada masalah apa, kalau apa gitu? Nah, kita ambil contoh ke Mhm belakang, saat mhm. ini kan Indonesia dan dunia, Iya khususnya Kota Malang ini kan masih dilanda pandemi Covid. iya betul. Jadi di situ kita harus terjun ke wilayah Mhm. terkait dengan problem-problem masalah, terkait dengan penanganan Iya. maupun pencegahan yang mungkin lebih dikenal dengan 3T tadi, testing,
tracing, dan treatment. Oh Jadi gitu. kita harus hadir di wilayah untuk pendampingan. Contoh nih ketika, dari tenaga kesehatan mau melakukan swab, Iya, kita harus bisa mendampingi, menenangkan warga yang di sekitar. Pasti, eee, kalau tenaga kesehatan itu hubungannya kan dengan pasien. iya, Nah, beliau melakukan tugasnya, melakukan swab tadi. Nah, biasanya muncul ketakutan-ketakutan yang ada di sekitar. Mungkin warga di sana takut nih, betul. "Waduh, tonggoku kena Covid, aku terus ya opo?" Lah, Iya, tetangganya pasti ribut tuh. betul. Yang kita tugas di sana, Iya. melakukan edukasi ke warga sekitar. Gitu. "Bu, Ibu harus seperti ini, Ibu harus, melakukan ini ketika keluar." Edukasi-edukasi itu kan perlu ke masyarakat Iya, betul terkait betul. dengan penanganan, Covid tadi. Selain, kita harus saat ini menjaga 5M tadi itu. Iya, betul. Mhm. Jadi, sekarang lagi sibuk-sibuknya dong ya, Pak? Betul, dan alhamdulillah sesuai data Mhm. untuk Kota Malang sudah menurun. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah karena ini, berkat dukungan semua Mhm. pihak, tidak hanya polisi tentunya, Iya. eee, dari warga, RT, Mhm. RW, sekolahan pun juga berperan serta loh, memberikan Iya edukasi iya. bagaimana ketika sekolah, oh harus memakai masker masuk sekolah, itu juga adalah satu bentuk edukasi. Mhm mhm. Oke. Pak, jadi, polisi itu kan tagline-nya mengayomi masyarakat gitu kan. Heeh, Saya kan dari dunia pendidikan nih, betul. jadi saya tuh ingin bertanya, jenis pelayanan apa sih yang bisa diberikan oleh, Bapak beserta teman-teman untuk dunia pendidikan? Nah, terima kasih. Jadi terkait dengan tugas polisi yaitu Mhm, mengayomi, melayani dan melindungi masyarakat, oke. dengan dunia pendidikan biasanya kita Babin Kamtibmas ini bekerja sama dengan sekolah-sekolah ini memberikan, penyuluhan. Oh, Baik iya. itu penyuluhan tentang terkait dengan tata tertib, eee, kelalu lintasan, Mhm, tata tertib bagaimana harus, sopan di jalan kan gitu. iya. Dan juga terkait dengan yang saat ini mungkin lagi tinggi atau mungkin yang, Mhm, eee, trending adalah iya? narkoba. Biasanya kita memberi penyuluhan-penyuluhan ke sekolah dan juga tapi kan karena pandemi ini mungkin Iya sekolah-sekolah juga banyak yang libur, iya. namun biasanya kita juga, bekerja sama dengan sekolah melaksanakan, pembinaan, dalam upacara hari Senin. Oh gitu, iya. Nah, terkait dengan tugas dan peran serta Mhm, seorang polisi, sebenarnya juga, kita tidak hanya menyentuh ke sekolah juga, iya peran, khususnya Babin Kamtibmas itu mulai kita kecil, anak kecil ini perlu nih ketika dia mau sekolah itu kan, mhm, ketika kita dekat iya memberikan, "Ayo sekolah, waktunya sekolah," gitu, apa yang harus dibawa. Jadi tugas-tugas tidak hanya di lingkungan sekolah, iya, di lingkungan masyarakat pun juga perlu gitu. gitu. Jadi benar-benar mengayomi dan melayani dan melindungi ya, Pak? Aduh, Heeh, jadi pengen diayomi dan dilindungi nih saya. gitu ya. Oke, Pak Luki, saya tuh mau tanya, sekarang kan, saya tuh tidak bisa kita tidak bisa mengingkari gitu loh, Pak, Betul, tawuran antar pelajar atau mhm antar teman di mhm, sekolah itu pasti ada. Nah, betul, sebenarnya mereka kan, terhitung usianya masih di dini, bawah 17 tahun ya. betul. Nah, itu sebenarnya hukumannya itu yang baik atau menurut peraturan itu seperti apa sih? Jadi gini, memang Mhm dinamika trending-nya di sekolah-sekolah adalah mhm, tawuran antar pelajar. iya, Memang hal-hal tersebut tidak lepas dari, mhm. pembulian. Biasanya yang terjadi itu seperti itu. Awal mulanya dari bully Heeh, gitu ya? Oh, awal iya mulanya ya. dari pembulian. Mhm Memang, awal bisa dari guyon yang mhm, mungkin teman yang dibully ini tidak terima. Akhirnya, karena ada ikatan teman, "Wadul ning konco-koncone," biasanya kan gitu. iya. Eee, Golek bola. golek bolong. Nah, dari situ, dari pembulian itu memang, banyak muncul aksi, eee, pertengkaran Mhm atau mungkin kalau skala besar itu kan tawuran. mhm Tapi mhm. alhamdulillah di Kota Malang khususnya di Kelurahan Baring juga, eee, nihil hal-hal seperti itu.
Namun yang perlu diketahui adalah ketika itu terjadi, Iya. ancaman hukuman sesuai dengan, KUHP itu Mhm. adalah ancaman hukumannya adalah 5 tahun, sesuai dengan pasal 170 KUHP. 5 tahun, Mbak? Betul. Meskipun di bawah umur tuh? Nah, ketika itu di bawah umur, Oh ya, ada heeh. undang-undang yang mengatur. Oh Nah, ya. di Polresta Malang Kota Mhm ada bagiannya. Jadi bagian, untuk, nyidik masalah mhm. ketika itu belum, eee, secara hukum belum dinyatakan dewasa, di bawah Oh, 17 tahun itu. Jadi ada bidangnya khusus di sana penanganannya. oh gitu. Kalau misal menurut Pak Luki sendiri, harusnya diapain sih anak-anak itu? Apakah diberi pembinaan cukup atau mungkin perlu tindakan yang lain? Nah, Mhm. itulah peran serta semua pihak, jadi tidak hanya kepolisian, Iya. bapak, ibu guru yang ada di sekolah, dan orang tua tentunya lingkungan. Ya. Ketika mungkin bapak, ibu guru di sekolah sudah menekankan, "Ini gini 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 gini." Iya. Saya rasa sudah sangat-sangat maksimal. Iya betul. Namun ketika di rumah, tidak ada perhatian lebih dari orang tua, tidak ada perhatian lebih Mhm, dari, keluarga. mhm mhm. Itulah yang dilema yang muncul. Di sekolah adalah tanggung jawab ibu guru, Bapak guru dan bapak guru di iya, sekolah. iya. Namun di luar adalah Mhm, tanggung jawab keluarga, tentunya orang tua. Jadi semuanya harus berkesinambungan. Percuma dong hanya iya. sekolah, tapi orang tua melakukan pembiaran. Nah, Nah, hal-hal itu yang perlu disinkronkan. iya iya, Mungkin masalahnya tidak hanya muncul di sekolah, sekolah, bisa muncul di lingkungan rumah, rumah, iya. pergaulan tentunya. Iya. Soalnya kan biasanya banyak ya Pak, anak-anak yang, masalahnya dengan satu anak aja, Mhm, tapi tiba-tiba ya itu tadi golek bola tuh ngajak orang-orang lingkungan rumahnya gitu loh Pak. heeh Kan heeh, kayak gitu itu, eee, kalau misal itu terjadi ya Pak, mhm, yang kena hukuman kan yang dari sekolah ini masih di bawah 17 tahun, tapi betul. ternyata teman-temannya di rumah itu sudah di atas 17 tahun. Kalau misal seperti itu gimana hukumnya? Nah, kalau di bawah 17 Mhm tahun itu ada, yang menangani sendiri, mhm. tapi kalau di atas 17 tahun, dalam artian sudah dinyatakan dewasa Dewasa, sesuai undang-undang, itu tetap pihak reskrim yang menangani sesuai perkenaan pasal tadi, pasal 170 KUHP, KUHP. dan ancaman hukumannya adalah maksimal 5 tahun. Aduh, Bayangkan, iya, bayangkan ketika kita berada di jeruji 5 tahun itu. Namun, iya, sebisa mungkin makanya mhm, ketika ada yang namanya Babin Kamtibmas, mhm mhm. itu adalah menyelesaikan masalah tanpa masalah tentunya. Seperti Menyelesaikan saya pernah dengar nih tagline ini, menyelesaikan masalah tanpa masalah. betul sekali. Jadi sebisa mungkinlah, Heeh, tugas Babin Kamtibmas itu karena kita diberi kebijakan oleh iya, pimpinan mhm, melalui problem solving tadi. Namun tidak hanya itu, ketika masalah itu mhm, kita selesaikan, mungkin singkat cerita bisa kita damaikan. iya. Pembinaan ke belakang. Nah itu, Nah, setelahnya, nah itu yang harus, jadi PR kita bersama. Tidak hanya dari kepolisian, mhm, tapi dari keluarga, dari sekolah. Tentunya sama-samalah, tidak hanya dibebankan kepada sekolah saja, mhm mhm. jadi keluarga pun juga harus ikut Iya. serta. Jadi untuk hal-hal seperti itu, bapak-bapak ini juga, Permisi ya, oh ya, ndak saya apa-apa agak Pak, grogi ini. haus sekali ya? Heeh. Jadi untuk hal-hal yang seperti itu kita harus saling bersinergi ya Pak, nggak bisa hanya Babin Kamtibmas saja, nggak bisa hanya sekolah aja, harus keluarga juga, gitu ya Pak? Kesimpulannya seperti itu kan? Betul, jadi Oke, semua mhm semua pihak mhm yang istilahnya yang dekat dengan si A tadi itu juga harus, berperan aktif. mhm. Contoh nih ketika, di warga masyarakat, tidak aman, Iya, kita kan nggak bisa hanya, menjagakan, "Pak, patroli Pak, ke sini Pak." Nah, yang dijaga kan tidak hanya itu saja. Jadi peran serta dari masyarakat itu perlu, mulai warga, RT, RW. Nah,
Jadi tugasnya mhm, tugasnya itu tidak hanya dibebankan pada satu orang, perlu peran serta seluruh elemen terkait dengan kalau keamanan semuanya, iya, kalau yang tadi itu berarti keluarga, sekolah, kan itu. oke. Iya, itu tadi tawuran ya, Pak. Mhm Sekarang mhm. itu yang lagi banyak juga karena saya lihat, Pak, di status murid-murid saya tuh kadang ya, Pak, Heeh. ada tuh yang suka weng weng gitu, Pak. Motornya tuh aduh yang buat jumping-jumping Brong kayak gitu-gitu. brong, motor Iya, brong, kayak ya. gitu. Jadi sebenarnya di Malang ini masih ada, Pak, balapan liar itu. Nah, jadi gini, balapan liar memang Heeh, ini juga jadi dilema dalam mhm, artian mungkin jadi trending. iya, Namun, pihak kepolisian selaku penegak hukum iya. itu tidak serta-merta membiarkan. Jadi ketika Mmm, anak-anak muda ini yang biasanya, sering melakukan balap liar itu juga hari Sabtu, malam Minggu kemarin pun Bapak Kapolresta mhm, saya memimpin langsung terkait dengan penegakan, dan penindakan mhm, terkait dengan balap liar tadi. iya. Memang, kebanyakan dilaksanakan ketika weekend dan di lokasinya pun juga lokasi itu-itu saja. Oh, lokasinya tetap, jadi sudah tahu gitu? Heeh, jadi Oh, kita tidak serta-merta membiarkan dalam artian pembiaran enggak. mhm Bahkan, edukasi terkait, apa itu, pemberitahuan jangan mhm. melakukan balap liar, sayangi nyawa Anda. Edukasi-edukasi itu, peran dari Babin Kamtibmas memberikan itu semua. Tapi ketika edukasi, diberikan, Iya, penindakan pun juga perlu sebagai efek jerah. mhm mhm. Contoh nih ketika, dilakukan penindakan, Iya, itu dari pimpinan memberikan kebijakan bahwa motornya yang melakukan balap liar itu ditahan sampai 1 bulan. Bahasa Jawanya itu ngapokno gitu, biar tidak ngapakno, diulangi, iya, ya. biar jerah itu tadi ya, Pak? Betul, biar Jadi jerah bentuk tadi. tindakannya dirampas gitu Enggak, motornya? bukan Oh, dirampas, bukan dirampas? bahasanya ditilang. Oh, Kita lakukan ditilang, penindakan, mhm, sesuai prosedur hukum mhm, adalah penilangan. Nah, kebijakan pimpinan, biasanya yang melakukan balap liar mhm. tadi, itu diberikan sanksi, motornya diamankan, bahasanya diamankan sampai beberapa hari ke depan. Biar, ketika dilakukan penahanan itu minimal dari, dirinya si Mhm, A tadi yang melakukan itu ada efek jerah tadi, itu yang dilakukan. oke. Tapi setelah itu dikembalikan lagi, Pak, motornya? Iyalah, dengan, syaratnya, wajibnya adalah ketika itu motor brong, Iya, ketika mau mengambil nih, harus iya? disertai dengan surat-surat kelengkapan STNK dan BPKB. Dan ketika itu, perlengkapan tidak standar, harus distandarkan dulu, baru, nanti diberikan. Pasti seperti itu. Oh, gitu, iya iya. Nggih. Luar biasa sekali ya tugasnya. Benar-benar mengayomi, melayani, dan apalagi Pak tadi satunya? Mengayomi, melayani, dan melindungi Ah, masyarakat. melindungi. Lupa saya. Pak Karena Luki, kita tidak ya, ditentukan jam loh jam kerjanya. Jam kerjanya heeh, 1 kali 24 jam dan seminggu itu kadang-kadang masyarakat weekend, iya. kita melayani beliau-beliau melaksanakan weekend itu. Iya juga ya Pak, kalau saya pikir-pikir benar-benar jam kerjanya nggak ada, nggak terbatas maksudnya. Heeh, Kapanpun ada sesuatu atau yang perlu dilindungi, perlu dilayani, Bapak harus siap gitu? harus siap. Oh Karena gitu. sudah menjadi sumpah, dari prajurit kepolisian. Heeh, luar biasa sekali. Pak Luki. Pak Nah, Luki ini, emang cita-citanya dulu tuh jadi polisi atau gimana? cita-citanya dari kecil memang, eee, awalnya gini, kalau anak Gimana kecil kan gimana? masih ikut-ikutan ya, Iya. "Aku pengen jadi pilot," kan Oh gitu. gitu, "Aku pengen jadi dokter," katanya Heeh, gitu. iya. Namun saya ada di lingkungan kepolisian, Mbak. Iya? Jadi, sedikit besar mempengaruhi jiwa
Mhm mempengaruhi mhm. keinginan. Karena Iya. saya lihat waktu itu, waktu kecil itu lihat bapak itu, waduh gagah ya jadi polisi ya. Apalagi Oh. ketika, seorang polisi lalu lintas mungkin di jalan, Iya iya. ngatur jalan, kepanasan, kehujanan, terus sambil nyebrangkan anak kecil, Ah, iya. katanya menyeberangkan anak kecil jalan. Wih keren gitu. Kan dilihat itu gimana ya, itu menginspirasi banget gitu loh. Gitu. Akhirnya ketika lulus SMA ketika Dulu lulus SMA, SMA-nya di mana? saya dulu di Kota Malang, di Heeh. Saujajar SMA Oh 10, gitu. Heeh. mhm. Dulu sebenarnya kepinginnya di nasional, cuman, eee, kejauhan dari rumah. Jadi memang inspirasinya dari orang tua ya, Pak? Inspirasinya dari wilayah, dalam artian memang orang tua juga Mhm. kebetulan berdinas di kepolisian Oh gitu. dan juga, lingkungan-lingkungan anak kolong lah, anak kolong Iya. jadi, bahwasanya, ketika ada di lingkungan asrama polisi Mhm nih, mhm. jadi kan lingkungannya yang tiap hari yang dilihat adalah Iya baju coklat terus gitu. iya. Oh gitu. Saya kirain dulu gara-gara pengen jadi polisi dari kecil tuh kalau karnaval sudah pesennya baju polisi gitu kan anak-anak kecil dulu. Iya keren ya. Pak, saya tuh mau tanya, ini Mhm gimana cara sekarang tuh, stigma orang-orang mhm takut kan dengan polisi, "Ih, mhm ada polisi, pasti saya," ke mhm orang-orang, saya aja gitu, Pak. Misal mhm lagi apa, tiba-tiba di depan tuh lagi mungkin ada penertiban atau apa gitu mhm. ya. Nah, itu saya juga masih pasti madeg gitu, ada maknya, Ada Mbaknya deg 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 mak gitu deg ya. deg deg gitu. Jadi gimana sebenarnya cara mengatasi itu tadi, Pak, ketakutan, masyarakat kepada sosok seorang polisi. Gitu Biasanya kan ya. takut iya, Saya tanya dulu nih, takut iya. nggak sama saya? Enggak, Enggak Bapak ya. lucu kayak gini kok Jadi gimana gini loh gimana? Mbak, jadi kan stigma seperti itu harus Heeh, dirubah. iya, Nah, memang dulu kalau kita melihat mhm. Pak polisi berkumis, terus kelihatan garang kita takut kan gitu ya. Garang nggak pernah senyum, Pak. Nggak pernah senyum Iya, yang padahal kan nggak seperti itu. Kita, mindset-nya memang dari tahun ke tahun kan ada perubahan. iya, Makanya ada program-program dari kepolisian itu mhm kita lebih dekat dengan masyarakat. Kadang-kadang juga, saya ke wilayah itu ketika ada anak-anak kecil, saya rangkul. Kadang-kadang juga banyak yang ngomong gini, "Ayo iku lho ono Pak Polisi tak kanakno." Kadang-kadang kan juga ya apa ya, aku didadekno denden apa iku bahasanya, iya, dandanan. dendenan Untuk lah Jawanya, nakut-nakutin heeh, gitu. untuk nakut-nakutin gitu. Kan kadang-kadang kan nggak Iya, perlu gitu loh, "Ayo kamu nggak mau makan bilangin tak Pak bilangin Pak Polisi, Polisi," iya. gitu loh. Kadang-kadang langsung sambil senyum gitu. Enggak deh, enggak usah takut sama polisi. Polisi itu loh nggak suka marah-marah. Polisi itu loh kadang-kadang saya sampai, Mhm, ke wilayah ini iya, sampai berbekal permen untuk merayu anak kecil anak itu, kecil, heeh. Jadi kan iya. ketika anak kecil kan suka tuh makan permen. Nah, seakan-akan biar anak kecil ini, "Oh iya ya, Pak polisinya nggak nggak apa itu, nggak yang Nggak menyeramkan. menyeramkan. Oh iya Pak polisinya baik," gitu. Iya, suka ngasih permen. Heeh, Sekarang suka bawa ngasih permen nggak, Pak? ada di mobil, ada di apa, di sepeda motor dinas kalau di mobil. Kadang-kadang sampai Iya, sampai 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 berbekal itu. Kita kepingin merubah, mindset mhm, itu iya, bahwa, polisi itu adalah sahabat anak, polisi adalah teman, mhm, polisi adalah mitra gitu loh. Kalau ngomong polisi takut, nah entar ketika warga butuh pelayanan, takut mhm, juga ngomongnya, padahal iya, kita adalah pelayan masyarakat gitu loh. mhm mhm mhm, Jadi hal-hal seperti itu yang kelihatan kecil namun iya, bermanfaat gitu. Nggak jarang saya bawa permen ataupun kalau ada rezeki lebih itu seperti coklat, anak-anak kecil kan gitu, oke. suka makan permen, suka makan coklat. Bukan anak kecil aja kok, Pak, saya permen sama coklat juga masih suka. Nanti di belakang aja nanti ya. Asik. Oke, Pak Luki, Mhm, eee, ini terakhir nih, ngomongin masalah lalu lintas ya, Pak. iya, Iya, sekarang kan, masih
ya entah mungkin karena edukasinya yang berbeda atau bagaimana, Mhm, cuman kan sekarang itu banyak orang yang, sedikit meremehkan biasanya tuh ngomongnya gini Pak, bahasa kasarnya, mhm "Alah, mhm. kasih uang aja beres," kayak gitu loh. Nah, itu menurut Bapak gimana tuh? Nah, jadi, Mhm, memang, sebenarnya itu ndak bener kan gitu. iya, Dalam artian gini, ketika polisi itu ada operasi, beliau melakukan tugasnya untuk penegakan. mhm Contoh mhm, nih ketika mungkin zaman berkendara ndak bawa iya, helm, iya, sebenarnya ndak usah takut sama polisi, takutlah pada keselamatan, diri diri sendiri, sendiri, iya iya iya, ketika berkendara ndak pakai helm. mhm, Nah, ketika jatuh tanpa ada yang melindungi kepala, ini kepala kan bagian penting, iya, jatuh gagal otak, mhm, siapa yang rugi? Kan dirinya sendiri. Nah, sebenarnya itu nggak usah, takut di jalan ketika ada polisi. Polisi di sini adalah melakukan penegakan sesuai prosedur hukum. iya, Nah, ketika ada omongan, "Ah, gampang, nanti dibayar." Sebenarnya ndak ada polisi di jalan itu bisa menerima suap, mungkin gitu ya. iya iya, Karena ada aturan mhm aturan tegas bahwa yang memberi maupun yang diberi mhm, akan diberi sanksi dan itu ada di aturan, KUHP, di undang-undangnya undang-undangnya ada Pak berarti itu? ada. Yang memberi dan Yang yang memberi diberi yang memberi dan menerima, yang mhm diberi. mhm, Kayak katakanlah ini Mbaknya ini iya ditilang kan gitu, iya saya tilang kan gitu iya ya. misal, Saya tilang, "Pak, jangan ditilang dong, Pak. Ini Pak ada uang ini." Nah, Mbaknya yang memberi iya, dan saya yang diberi, itu akan diberi sanksi hukuman. Ada hukumnya. Nah, jadi gitu, Mbaknya ketika, ya berarti jangan ditilang, berarti kalau ditilang kan ada pelanggaran. iya, Nah, makanya dari rumah itu dipersiapkan dulu, dilihat dulu kesiapannya berkendara. Contoh, ketika mau keluar, dilihat cek dulu surat-suratnya, mhm SIM-nya, STNK-nya, dilihat dulu kendaraannya, gimana mhm, spionnya, udah iya, kan gitu. Sudah tenang, sudah. Ketika surat-surat kendaraan lengkap, mhm, kendaraan sesuai spek-speknya, iya tidak perlu takut. Ketika ada operasi pun di jalan, tenang saja, nggak perlu takut. Polisinya pasti ramah-ramah, nggak ada kok, iya iya, nggak ada yang suka marah-marah karena memang, dari pimpinan tertinggi pun menyampaikan ke bawahan juga nggak kita nggak boleh, marah-marah, kita harus iya, senyum, sapa, salam, itu yang kita, utamakan sebagai moto. Jadi jangan punya pemikiran ketika mhm, katakanlah sampai ketilang pun, jangan sampai, jenengan memberikan imbalan atau uang kepada petugas. Karena yang memberikan maupun yang diberi itu akan mendapat hukuman, gitu. gitu. Jadi sebenarnya itu anu ya Pak, kalau memang sampai terjadi penilangan berarti memang benar-benar melakukan pelanggaran gitu loh, ada Betul. sesuatu yang tidak sesuai dengan ketentuannya Nah, gitu kan. betul betul. Berarti salahnya sendiri juga tuh ya Pak ya? Iya, makanya itu Heeh, harus dicek dulu, mhm mau keluar katakanlah, miss-nya ini dari rumah ke sekolah mhm. gitu, kebanyakan kebanyakan itu meremehkan kadang-kadang kan gitu. "Alah wis "Alah paling lek deket," ketilang gitu. heeh, deket gitu, kalau wis ketilang ya wis dibayar. Nah, kata-kata seperti Heeh itu heeh. dihilangkan karena memang, eee, di kita intern itu memang benar-benar ditekankan oleh pimpinan tidak boleh menerima uang itu. Ketika kita harus melakukan tindakan tegas ya Mhm. kita tindak tegas, penilangan tadi. Oke. Wah, luar biasa sekali, ilmunya banyak sekali. Saya jadi tahu banyak hal gitu loh, Pak, ternyata tentang Iya, keresahan-keresahan saya. heeh. Nah, gitu. Yang penting kan Mhm, intinya Pak Polisi itu adalah sahabat. gitu Jangan ya? jadi Pak Polisi itu jadikan musuh, lihat Pak Polisinya, baik kan Iya, gitu. ya sudah takut duluan nggak Mhm, boleh ya, Pak? nggak boleh. Oke. Pak Luki ini terakhir, Pak Luki, Mhm apa sih pesan kepada generasi muda sekarang khususnya, murid-murid saya, sobat mhm, Skanala semuanya di rumah, mhm, umumnya untuk masyarakat luas juga, silakan pesannya apa nggih. kira-kira? Jadi gini, pesan saya, kepada murid-murid di sekolah
nasional ini. Yang pertama, jadilah orang yang berguna. Ketika jadi orang yang berguna, baik diri sendiri, orang lain maupun negara, itulah, letak dari kesuksesan Anda. Ketika sudah jadi orang berguna, minimal tidak menyusahkan orang lain. Ketika kita jadi orang yang berguna, eee, sewaktu saat pasti kita akan memetik hasilnya. Nah, ininya di situ, tetap, taat dan patuh kepada orang tua. Kalau di sekolah ya tetap gurulah, Iya, itu adalah bagian dari orang tua orang kita, tua. Untuk gitu. masyarakat luasnya? Untuk masyarakat luas tadi tercakup di semuanya, jadilah Oke, orang yang berguna, mhm, minimal kita jadi orang berguna, kita tidak akan menyusahkan orang lain, orang ketika lain, kita iya, tidak menyusahkan orang lain, mhm, hidup akan apa adanya, dalam artian, kita bisa berguna bagi diri sendiri, mhm, kita bisa berguna bagi keluarga, iya. kita bisa berguna bagi masyarakat. Pasti kalau ngomong berguna pasti hal-hal yang positif, Positif, iya, betul. betul. Oke. Terima kasih Pak Luki sudah mampir Sama-sama. ke sini. Semoga kita punya kesempatan untuk ketemu lagi di podcast ini ya Pak Amin. ya. Podcast Jam Jam kos, Kos. iya jamnya kita ngobrol santuy. Kita dari tadi Ya, kan santai aja nih Pak. santuy, Nih, jadi ya. Pak Polisi itu tidak menakutkan ya teman-teman, sobat Skanala semuanya di rumah. Oke, terima kasih sekali lagi Pak. Oke. Nanti mungkin harus ada kesempatan untuk ketemu lagi. Masih Ah, banyak hal yang ingin saya tanyakan oh sebenarnya. iya, Tapi karena waktu silakan. kita terbatas, nantilah kita jadwalkan ulang gitu ya. Oke. Oke sobat Skanala semuanya di rumah, itu tadi, wawancara saya dengan Bapak Luki, seorang anggota Babin Kamtibmas, oke. Jangan lupa tonton juga video-video sebelumnya dan juga nantikan video-video selanjutnya. Video ini jangan lupa di-like, komen, share, dan jangan lupa subscribe juga. Oke, nanti saya tunggu lagi di Jam Kos, jamnya kita ngobrol santuy.